Roy Salud, the Director of Cavite House of Prayer, and WPA has blessed me in a way that it has helped ushered United Prayer Rising, where it became a community that helped me in the past years regarding prayer and worship. And now it's in the time where there's so many things happening around us. I think prayer is still very significant, and it's really high time for us to come together and pray. So I want to invite you and I want to encourage you to join WPA this coming May 17 to 19 in Indonesia. I hope you get to hear what the Lord is saying, what the Lord is speaking to us in this moment, and partner with the community to make His will come to pass here on earth as it is in heaven. God bless you. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dengan setia memelihara selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Oh, kami menyembah Allah yang begitu setia. Kita manusia sering tidak setia, tapi Allah selalu setia. Kami merasakan kesetiaan Allah, kami merasakan kasih Allah sepanjang minggu ini. Jadi bukan kata orang lain, tapi kami sendiri, keluarga kami sendiri merasakan kasih Allah dan kesetiaan Allah. Oleh karena itu, sudah selayaknya kami datang untuk beribadah, untuk menyalurkan rasa syukur kami lewat pujian, dan kembali diarahkan lewat firman Tuhan yang membuat kami tidak akan pernah salah sepanjang kami setia melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah ini. Oleh karena itu urapi song leader, biarlah dia memimpin kita semua untuk merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kau urapi juga para pemain musik, juga tim media, sehingga kami semua merupakan satu kesatuan dan hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Sekali lagi ya Tuhan, urapi song leader yang memimpin pujian, sehingga kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bisa menyalurkan rasa syukur kami lewat pujian. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Kau urapi juga hamba-Nya yang bawakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu Kau meteraikan dalam hati kami. Sehingga mengarahkan kami. Kami tidak ke kiri ataupun ke kanan. Tapi melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu urapi pembawa firman Tuhan.
Dan kami semua tidak terkecuali dikuatkan oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah ini dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat datang di ibadah Gereja Rehoboth Berea secara online. Apa kabar? Saya yakin dan percaya setelah 1 minggu ini kita semua tetap dalam keadaan yang sungguh amat baik oleh penyertaan Tuhan Yesus. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, marilah kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang Tuhan kita yang tidak terukur dan tidak terbatas. Minggu ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan dengan tema Tuhan kekuatanku. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Oh iya, selain ibadah umum, ibadah Victory Kids kembali akan diadakan pada pukul 9.30 pagi dan ibadah youth akan diadakan secara onsite pada pukul 1 siang. Mari ingatkan seluruh anggota keluarga kita untuk dapat hadir di setiap ibadah yang sudah disiapkan dan menerima berkat dan kekuatan dari setiap ibadah tersebut. Nah, untuk minggu depan, ibadah akan kembali diadakan secara onsite. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat mendaftarkan diri melalui pesan WhatsApp. Sedikit saran dari saya, Bapak Ibu boleh hadir lebih awal agar dapat menerima berkat dari setiap pujian dan penyembahan yang sudah disiapkan dan dihadirkan sebelum pemberitaan firman Tuhan. Baiklah, kini saatnya kita bersama menaikkan pujian bagi Tuhan yang merupakan sumber kekuatan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Buat kami Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau lebih di tempat ini Tuhan. Mari dengan sukacita kita nyatakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Dengan sukacita nyatakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Untuk menikmati kasih-Nya, untuk menikmati kuasa-Nya dalam hidup kita. Karena Dia adalah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalam hatiku Kau pun tahu,
sorak-sorai termulia bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kembali kami diberi kesempatan untuk beribadah semua karena anugerah Tuhan. Mari Tuhan kami menyerahkan, bila sebentar firman Tuhan akan disampaikan, Kau tolong kami semua, betapa kami perlu Engkau, perlu kuasa Roh Kudus yang akan memberkati kami semua, berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, jadikan boleh alat kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan yang disampaikan, itu boleh menjadi berkat kekuatan bagi jemaat Tuhan, berkati pula jemaat Tuhan yang ibadah atau mengikuti semuanya di tempat mereka masing-masing. Tuhan juga akan hadir di sana dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Kau memberikan konsentrasi, sehingga pagi hari ini kami semua boleh diberkati dan melalui semuanya hanya nama Tuhan dimuliakan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya berterima kasih pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur ya. Kalau hari-hari ini kasus COVID di Indonesia terus turun dengan landainya, ya kita bisa melihat bagaimana keadaan jauh lebih baik dibandingkan mungkin beberapa waktu yang lalu. Beberapa kegiatan sekarang sudah kembali mendekati normal. Kita bisa melihat ya jalan-jalan kembali begitu macetnya luar biasa. Ya, mal-mal dan pasar-pasar juga dipenuhi oleh pembeli yang begitu antusias untuk melakukan kegiatannya. Kita bersyukur ya untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, COVID yang hebat yang sudah 2 tahun melanda dunia ini, saya katakan itu seperti sebuah kawah candra di muka. Kawah candra di muka. Apa itu kawah candra di muka? Suatu kawah yang ada di dalam kisah perwayangan ya, di mana di dalam kawah candra di muka itu tempat untuk menempa, tempat untuk mendidik, tempat untuk membuat wayang-wayang menjadi lebih luar biasa, menjadi perkasa, menjadi hebat. Ketika mereka keluar dari kawah candra di muka ini. Dan salah satu tokoh wayang yang terkenal adalah Gatotkaca. Gatotkaca konon ya katanya itu dia sempat direbus oleh para dewa. Dan setelah dia keluar, dia menjadi wayang yang luar biasa. Tulangnya sekeras besi, ototnya sekuat kawat, dan badannya juga kebal dengan segala senjata. Dan Gatotkaca juga dapat terbang seperti seorang Superman. Dia menjadi seorang super wayang yang luar biasa. Itu adalah hasil dari kawah candra di muka. Saya katakan COVID ini adalah juga salah satu cara Tuhan untuk menempa kita semua. Ya, melalui COVID ini kita ditempa oleh Tuhan. Ya, agar kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang perkasa di dalam Tuhan. Di dalam 2 tahun ini, COVID-19 ini membuktikan pada kita semua bahwa tidak ada satupun yang dapat kita andalkan di dalam dunia ini. Apapun itu. Ya, kita bisa melihat selama 2 tahun ini, semua diluluh lantakan oleh COVID ini. Usaha, pekerjaan menjadi hancur, menjadi habis. Kalau ekonomi menjadi rusak, biasanya ada efek domino ya. Itu akan membuat imun manusia berkurang ya. Ekonominya lemah, maka kesehatan juga ikut lemah. Kalau kesehatannya ikut lemah, maka keluarga juga terdampak. Terjadi sesuatu dengan masing-masing keluarga. Bahkan banyak di antara teman-teman kita yang harus lewat karena COVID ini. Yang saat ini tidak ada lagi berserta dengan kita. Ya, jadi saya katakan COVID-19 itu merupakan juga kawah candra di muka untuk menempa kita semua. Ya, agar hari-hari ini kita menjadi anak Tuhan yang lebih luar biasa, lebih perkasa, boleh melihat kebaikan Tuhan, lebih bisa melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Ya, karena COVID ini jujur ya, sekali lagi itu begitu menakutkan ya selama 2 tahun ini, dan
bersyukur kalau hari-hari ini kita bisa melihat kebaikan Allah. Pagi hari ini tema khotbah yang saya sampaikan adalah Yesus sumber kuatku. Yesus sumber kuatku. Kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan kita? Sumber kekuatan dalam hidup kita. Karena saya katakan tadi kita sudah melihat bukti nyata melalui COVID ini. Dalam dunia ini tidak ada satupun yang dapat kita andalkan. Dan kita jujur, kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan menceritakan ketika Yesus yang kita sembah, ketika dia ada di dalam dunia ini adalah Yesus yang berkuasa atas segala kehidupan. Dia berkuasa atas alam. Ya, kita bisa melihat bagaimana ketika satu kali waktu ada ombak yang begitu besar yang sangat menakutkan. Tapi karena Yesus ada di situ, ombak bisa diteduhkan. Kita melihat bagaimana Yesus bisa berjalan di atas air. Dia berkuasa atas alam. Bagaimana dia bisa mengubah air menjadi anggur. Bagaimana Yesus berkuasa atas roh-roh jahat yang pada waktu itu merasuki banyak orang. Yesus dapat mengusirnya, menengkingnya. Dia berkuasa atas roh-roh jahat. Kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan kita berkuasa atas segala macam sakit penyakit yang ada pada waktu itu. Ada orang yang lumpuh datang, Tuhan sembuhkan, dia bisa berjalan kembali. Ada orang yang buta, Tuhan bisa celikan. Ada orang yang tuli, Tuhan ubah bisa mendengar kembali. Bahkan beberapa kali Tuhan Yesus membangkitkan orang yang mati. Kemudian kita lihat bagaimana peristiwa beberapa waktu yang lalu ya. Kita baru merayakan hari Jumat Agung. Ya, hari yang begitu luar biasa. Kita bisa mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan yang lebih luar biasa adalah ketika kita merayakan Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan. Sesuatu yang tidak ada di dalam agama yang lain. Yang kita itu membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan yang dapat kita andalkan. Sehingga saya katakan dia layak. Dia harus menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Karena dia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Ya, kemudian kita bisa melihat juga apa yang dia katakan di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Matius pasal 28 ayat 18 dia mengatakan demikian. Kepadaku telah, ya bukan akan, bukan nanti. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kuasa yang mana? Kuasa atas sorga, atas bumi. Sekali saya katakan betapa ini membuktikan Tuhan kita Tuhan yang memiliki kuasa yang tanpa batas. Ya, dia layak untuk menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Ya, karena itu dia sangat begitu luar biasa. Tapi sayang sekali banyak anak-anak Tuhan yang membatasi kuasa Tuhan yang tidak terbatas tadi. Ya, membatasi kuasa Tuhan yang tidak terbatas dibatasi oleh pemikirannya, oleh situasi dan kondisi. Seperti seekor gajah, ya, seekor gajah yang besar yang satu kali waktu diikat oleh pawangnya. Diikat dengan rantai. Rantainya tidak sebesar tangan saya, saudara sekalian. Rantainya hanya kecil. Kemudian rantai itu diikatkan kepada sebuah tonggak kayu yang biasa. Kalau kita lihat, wah itu hal yang kecil. Gajah yang begitu besar, memiliki kuasa yang besar. Dengan mudah dia dapat menendang kayu tonggak tadi, melepaskan dia dari rantai. Tapi dia terikat oleh pemikiran bahwa dia dirantai, dia tidak bisa kemana-mana. Akhirnya gajah yang besar itu takluk hanya oleh sebuah rantai yang kecil. Seringkali sekali lagi dalam kehidupan kita tidak mengalami kuasa Tuhan yang hebat, yang luar biasa karena kita banyak membatasi kuasa Tuhan. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tidak yang mustahil bagi dia. Dia dapat melakukan segala perkara. Bukan hanya dulu. Ya, waktu ada di dalam firman Tuhan mungkin 2000 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini kita bisa melihat. Ya, dan mungkin tidak hanya melihat, kita juga bisa mengalami. Bagaimana kedahsyatan kuasa Tuhan bagi orang yang percaya. Ketika kita mempercayai dia. Kita menjadikan dia sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita. Maka saya percaya sekali lagi. Banyak mujizat nyata atas hidup kita. Saya banyak sekali mendengar kesaksian jemaat Dewi Sartika ya. Bagaimana mereka mengalami sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mustahil. Atas penyakit, atas ekonomi, atas masalah keluarga, atas apapun juga. Ya karena mereka percaya bahwa itu Yesus yang mereka sembah adalah Yesus yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup mereka. Ada seorang bapak
peristiwa ini terjadi bukan 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Tapi hari-hari ini. Seorang bapak yang hari ini usianya di atas 70 tahun. Seorang bapak yang mengasihi Tuhan. Ya, waktu dulu dia bekerja dengan begitu baik, begitu luar biasa. Pekerjaannya itu diberkati. Dia menjadi seorang karyawan diberkati Tuhan, dipercaya Tuhan. Sampai umur 60 tahun yang mestinya dia harus pensiun. Tapi karena kinerjanya yang begitu baik, begitu jujur, dia ditambah. Sampai umur 65, ya baru dia pensiun. Setelah itu dia pensiun dan dia menikmati hari-hari pensiunannya. Tapi sebagai manusia dia juga merasa jenuh juga ya. Setelah dia pensiun 5-6 tahun, dia akhirnya mengatakan, saya mau melamar lagi pekerjaan. Ya, dia masih memiliki tubuh yang sehat, tapi usianya sudah di atas 70 tahun. Bayangkan, ya, sepertinya itu mustahil bagi kita, bagi hari-hari ini. Karena kita melihat banyak anak-anak muda, banyak sarjana-sarjana, banyak orang-orang yang lulus sekolah yang hari-hari ini masih nganggur, tidak mendapat pekerjaan. Tapi ini seorang bapak yang sudah berusia lanjut, masih ingin kerja. Ya karena ia merasa, rasanya ya mungkin kesal juga di rumah. Bayangkan, tapi dia seorang bapak yang percaya Tuhan. Dia tahu siapa Tuhannya. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia mencoba ya untuk melamar pekerjaan. Sampai dia katakan satu kali waktu dia ditelepon. Ditelepon oleh juga dulu teman kerja dulu waktu dia dulu kerja. Dia katakan, Pak apa kabar? Baik. Dia katakan baik. Pak mau gak Bapak kerja lagi membantu saya? Wah luar biasa. Ya, apa yang dia inginkan, apa yang ia doakan, sesuatu yang mustahil hari ini sepertinya terjadi, itu terjadi. Temannya tadi katakan, Pak kalau bisa mau membantu ya tolonglah. Tapi maaf ya Pak ya saya nggak bisa kasih honor seperti Bapak dulu kerja. Kan Bapak dulu kerjanya baik, honornya segitu. Wah saya tidak bisa. Saya hanya bisa memberikan sesuai dengan kemampuan saya. Tapi kerjanya juga enggak seperti dulu. Ya kalau dia dulu kerja pagi pulang malam, sekarang ya hanya seminggu tuh 1-2 kali dia bisa kerja di rumah. Akhirnya terjadi deal. Bapak tadi diberi pekerjaan. Saya tanya pada Bapak tadi, berapa honor yang Bapak terima? 2 kali upah dari seorang anak muda yang baru lulus sekolah. Dia lulus sekolah sarjana, dia kerja mendapat A mungkin, dia 2 kali A. Wah luar biasa. Inilah yang kita rasakan betapa Tuhan kita itu Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Ya, untuk siapa? Untuk yang percaya akan apa yang menjadi janji kuasa di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Yesaya pasal 31. Yesaya menceritakan celakalah orang yang mengandalkan kereta, yang mengandalkan kuda, yang mengandalkan pasukan berkuda. Itu berbicara tentang pasukan Romawi yang pada waktu itu sangat luar biasa. Ya, keretanya begitu kokoh kuat, kuda-kudanya begitu besar, pasukan kudanya sangat terkenal. Ya, tentara Mesir ini, pasukan dari Mesir ini satu tentara yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Ya, banyak musuh yang dihancurkan oleh hal yang demikian. Tapi ya saya katakan celakalah orang yang mengandalkan kereta, mengandalkan kuda, pasukan berkuda, dan itu nyata. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menyeberang Laut Merah, kemudian Firaun memerintahkan untuk mengejar bangsa Israel yang pada waktu itu keluar dari Mesir tanpa membawa apapun juga. Maksudnya tidak membawa senjata, tidak membawa apapun juga, tapi mereka dikejar oleh satu pasukan yang sangat luar biasa. Dan firman Tuhan mengatakan betapa hebatnya Tuhan kita ya, kereta yang begitu perkasa habis ditelan oleh Laut Merah. Sedangkan bangsa Israel yang tidak punya senjata apa-apa tapi memiliki Tuhan, dia dapat keluar dengan selamat. Itu membuktikan bahwa kita jangan pernah mengandalkan kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini. Dunia ini tidak bisa kita andalkan kekuatan, kuasa. Ya kemampuan apapun tidak dapat kita andalkan. Kalau kita mengandalkan kekuatan yang ada di dalam dunia ini, kita pasti akan kecewa. Ya, percuma saudara. Sejarah membuktikan, Alkitab membuktikan bahwa segala sesuatu sampai hari ini pun kekuatan apapun dalam dunia ini tidak dapat kita andalkan. Hanya Yesus ya yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Kemudian kita lihat firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5.
Ya, satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal. Dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tadi dikatakan celakalah orang yang mengandalkan kekuatan dunia ini. Mengandalkan kereta, mengandalkan kuda, pasukan berkuda, mengandalkan segala sesuatu. Celakalah. Dan Yeremia mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, pasti satu kali waktu kita juga akan mengalami kekecewaan. Saudara boleh buktikan, saudara boleh rasakan ya, betapa seringkali banyak manusia yang kecewa. Banyak anggota jemaat gereja keluar dari gerejanya. Kita ditanya, kenapa Pak keluar? Saya kecewa. Gereja tidak bisa membantu apa-apa buat saya. Saya kecewa kepada pendeta. Pendetanya tidak membantu saya karena ini bukan kesalahan gereja. Bukan kesalahan pendeta. Tapi jemaat yang masih tetap mengandalkan manusia. Ketika kita mengandalkan manusia, kita akan mengalami hal demikian. Menjadi orang yang terkutuk dan menjadi orang yang dikecewakan. Dan ini banyak terjadi. Ya, hari-hari ini kita bisa melihat banyak hal yang demikian. Karena itu kita tidak mau. Ya, kita mengalami hal yang sama. Kita menjadikan Yesus kekuatan, sumber kekuatan dalam hidup kita, dalam hidupku. Kemudian, ya, kita melihat satu ayat yang terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29, firman Tuhan mengatakan demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini adalah janji dari Tuhan. Ya, dia akan memberi kekuatan kepada siapa? Kepada yang lelah. Dan akan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jujur, Bapak Ibu sekalian, kita sadar hidup ini bukan satu hal yang enak. Hidup ini bukan satu hal yang mudah. Hidup ini banyak tantangan. Hidup ini seringkali melelahkan. Kita lelah secara jasmani, secara rohani. Ya, karena situasi dan kondisi. Mungkin ada orang yang mengalami sakit yang berkepanjangan, yang tidak sembuh-sembuh. Dia begitu lelah, ya begitu hilang semangat, dia tidak berdaya. Mungkin ada orang yang mengalami masalah ekonomi yang belum terselesaikan. Dia begitu banyak mengalami masalah keluarga dan sebagainya. Hari-hari ini begitu banyak orang yang mengalami kelelahan, orang yang mengalami semangat yang berkurang, yang tidak berdaya. Tuhan janji, ya Tuhan janji Dia yang akan memberi apa? Kekuatan kepada yang lelah dan semangat kepada yang tiada berdaya. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa mendapat kekuatan di tengah situasi yang demikian. Situasi yang melelahkan, situasi yang membuat kita tidak berdaya. Firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31 mengatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah salah satu apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, ketika kita lelah, berbeban berat, Tuhan Yesus katakan, datanglah kepadaku. Firman Tuhan katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan berarti orang yang berharap, menunggu kekuatan yang dari Tuhan. Dia menunggu kekuatan yang dari Tuhan, bukan dari dunia ini, bukan dari manusia, menunggu kekuatan yang dari Tuhan. Orang yang demikian, firman Tuhan katakan, dia akan mendapat kekuatan baru, kekuatan yang lebih luar biasa. Diumpamakan seperti burung raja wali yang terbang tinggi ketika dia menghadapi badai. Itu akan diberikan kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Mengandalkan kekuatannya kepada Dia. Ya, bukan kepada dunia ini, bukan kepada manusia, bukan kepada siapapun juga. Itu adalah janji Tuhan bagi kita untuk hari-hari ini. Kemudian kita lihat juga ayat firman Tuhan di dalam Yohanes. Yohanes pasal 15 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri.
Tuhan Yesus katakan, akulah pokok dan kamulah ranting. Kalau kamu ingin kuat, kamu ingin mendapat kemenangan, kekuatan dalam hidup kita di tengah dunia yang melelahkan, yang menurunkan semangat kita. Engkau sebagai ranting, jangan jauh dari pokok. Kau harus tinggal di dalam pokok, kau harus melekat, nempel. Ya, ketika ranting itu keluar dari pokok, dia ya mungkin karena ditebang, karena patah, ya jauh dari pokok, maka ranting itu akan mati. Firman Tuhan katakan, ia akan berbuah banyak kalau ranting itu tetap melekat di dalam pokoknya. Hidup kita akan menjadi kuat, menjadi berkat, penuh dengan anugerah kalau kita tetap ada di dalam Tuhan. Tapi ingat firman Tuhan katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kembali, Tuhan Yesus mengingatkan pada kita. Dunia ini tidak dapat kita harapkan. Tidak ada dapat yang kita andalkan, siapapun itu. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kita. Kalau itu yang kita lakukan, ya kita tidak lagi mengandalkan kereta, tidak lagi mengandalkan manusia, tidak mengandalkan apapun yang ada di dalam dunia. Tetapi yang kita andalkan adalah Tuhan. Maka Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ini adalah janji yang sungguh. Kalau saudara ingin hari-hari ini penuh dengan berkat Tuhan, penuh kekuatan, penuh anugerah dalam hidup kita. Ya kita bisa terbang seperti burung Raja Wali. Kita bisa berlari rohani kita. Ya dengan tidak lelah. Kita harus berharap kepada Tuhan. Kita harus melekat pada Dia. Maka Dia janjikan. Ya bukan seperti tadi. Kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan siapapun, kekuatan dunia ini kita menjadi orang yang terkutuk. Tidak akan ada dapat berkat. Tetapi ketika kita menjadikan Yesus sumber kekuatan dalam hidup kita, Tuhan kekuatan dalam hidup kita, maka kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita menyanyikan pujian ya. Banyak firman Tuhan yang menjadi pujian. Seringkali kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku yang ku percaya. Seringkali kita menyanyikan demikian. Hanya satu yang dapat kita andalkan, hanya satu yang dapat kita percaya. Siapa? Yesus kita. Seringkali kita mengatakan, Yesus Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Kalau kita senang menyanyikan, tapi biar kita tidak hanya senang menyanyikan, tapi harus kita imani dan kita lakukan bahwa hanya benar Allah sumber kehidupan kita. Allah sumber kekuatan kita. Dialah satu-satunya yang dapat kita percaya. Dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Kalau kita hanya menyanyikan saja, tidak melakukan, saudara nggak dapat apa-apa. Tapi ketika saudara nyanyi dengan iman, dengan ucapan syukur, imani itu kita lakukan. Kita menjadi orang yang percaya, mengandalkan Tuhan, berserah berharap kepada Tuhan. Maka apa yang Tuhan janjikan itu akan Tuhan genapi dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa ya. Di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, kesulitan, lemah letih, lesuan, kita tetap kuat. Kita tetap menang, kita tetap bisa berlari, kita tetap bisa menjadi pemenang. Ya, karena ada Tuhan yang menopang dalam perjalanan hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya pada pagi hari ini, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita dekat dengan Tuhan, apakah masih ada masalah persoalan yang kita hadapi? Itu sebuah pertanyaan. Orang mungkin bertanya, saya kan udah dekat dengan Tuhan, saya kan melekat dengan Tuhan. Apakah saya masih bisa mengalami masalah dalam hidup kita, dalam hidup ini? Jawabannya bisa. Ya, karena kita masih hidup di dalam dunia. Dunia masih tercemari oleh dosa. Tidak ada ayat firman Tuhan yang mengatakan ketika kamu dekat dengan Tuhan, percaya Tuhan sumber kuatku, maka semua bebas. Tidak ada penyakit, tidak ada masalah, nggak ada ayatnya. Nanti setelah kita ada di dalam surga beserta dengan Tuhan Yesus, di sana baru tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada penyakit, tidak ada air mata, kebahagiaan selama-lamanya ada beserta dengan kita. Banyak ayatnya kalau itu. Jadi kalau kita mengalami demikian, itu adalah manusia. Ya, tapi kita mengucap syukur sekali lagi. Ya, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Sebagai orang yang berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, ada ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 23. Ya, Mazmur 37 ayat 23.
Ya, Mazmur yang sangat terkenal yang sering kali kita nyanyikan, dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, berarti kan masih bisa jatuh. Dia hidup berkenan, masih bisa jatuh. Saya katakan, karena kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Ya, manusia biasa. Kita bukan Tuhan. Hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Ya, kalau kita mengalami masalah persoalan tidak akan sampai kita tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Wah, satu janji yang luar biasa. Satu janji yang melegakan. Banyak contoh di dalam firman Tuhan. Salah satu adalah Ayub. Ya, kita bisa melihat siapa Ayub. Orang yang saleh. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan. Dia tidak pernah lupa berdoa. Tapi firman Tuhan menceritakan bagaimana dia mengalami satu masalah yang sangat-sangat luar biasa. Masalah dengan hartanya yang habis-habisan. Masalah dengan anaknya yang mengalami kematian. Masalah dengan penyakit yang menimpa dirinya yang begitu parah luar biasa. Barah-barah di sekujur tubuhnya yang wah itu mungkin jarang ada orang yang bisa bertahan. Ya, kemudian istrinya yang mulai menjauhi dia. Tapi kita bisa melihat janji firman Tuhan, apabila dia jatuh, tidak sampai dia tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menolong, menopang. Bahkan tidak hanya menolong, tapi memulihkan. Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Dari apa ya yang ia punya. Dari apa yang dulu pernah habis, pernah hancur. Tuhan kembali pulihkan dengan sangat-sangat luar biasa. Kemudian demikian pun dengan Daud. Daud pun mengalami hal yang sama. Siapa Daud? Raja yang sangat luar biasa. Tapi kita bisa melihat firman Tuhan itu tidak pernah menyembunyikan segala sesuatu yang tidak baik. Dia juga walaupun raja yang disayang oleh Tuhan, dia manusia biasa. Daud beberapa kali dia jatuh ya karena wanita, karena apapun, tapi dia tidak sampai tergeletak. Tuhan kembali menopang, memulihkan dia menjadi raja yang penuh dengan kemuliaan. Dan satu lagi, kita bersyukur karena kita memiliki janji penyertaan Allah. Matius 28 tadi, ayat 18 Tuhan katakan, kepadaku telah, sudah ya diberikan segala kuasa. Dan ayat 30, Matius 28 ayat 30, Matius 28 ayat 20, yang B dikatakan, dan ketahuilah, Tuhan Yesus yang bilang, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Bayangkan. Ya, kalau hari-hari ini saudara dalam masalah kesulitan, wah segala macam, tiba-tiba ada Presiden Jokowi datang. Ya, berkata kepada kita masing-masing, Yanto jangan takut, aku Presiden Jokowi menyertai engkau. Waduh, hati kita tentu berbunga-bunga ya, meledak. Luar biasa, kita diberikan kekuatan. Apalagi yang berbicara pada pagi hari ini sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan sendiri. Dia berkata kepada murid-muridnya, dia berkata kepada kita semua, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kita tidak pernah sendiri, walaupun apa yang kita hadapi di dalam dunia ini, ada penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang menyertai kehidupan kita, dia Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Walaupun COVID ini kasusnya sudah melandai, ya kita bersyukur. Tapi sebagai anak Tuhan tentu kita tidak sembarangan, kita tetap harus hati-hati. Protokol kesehatan harus kita tetap jaga ya, dan andalkan Tuhan Yesus dan jadikan dia menjadi sumber kuatku. Maka kita akan melihat, dia akan memelihara, dia akan memberkati kita dan keluarga di sepanjang hidup kita. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu. Kami bersyukur pagi hari ini kembali firman Tuhan sudah mengingatkan pada kami betapa kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang tidak menjanjikan apapun, dunia yang penuh dengan segala masalah persoalan dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur karena kami tidak pernah sendiri. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan anugerah. Kuasamu tidak terbatas. Kau menguasai alam ini, kau menguasai roh-roh jahat, menguasai sakit penyakit, bahkan engkau juga yang memberi menang atas maut. Karena itu kami tidak takut ketika hari-hari ini kami menghadapi apapun dalam hidup kami, masalah, tantangan, persoalan. Kami mengucap syukur ketika kami mengadakan engkau sebagai Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Ada janji penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak pernah sendirian.
kami senantiasa ada beserta dengan Tuhan. Tuhan yang senantiasa menolong, menopang hidup kami. Sehingga hari-hari kami menjadi hari-hari yang indah, luar biasa. Ya kan, karena Engkau yang punya sorga dan punya dunia menyertai kehidupan kami. Karena itu biarlah pagi hari ini kami tidak mau menyanyikan kesempatan, anugerah yang Tuhan berikan. Kami mau menjadikan Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam firman Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Mari Tuhan, Kau berkati jemaat Gereja Rehoboth Berea lebih lagi mereka menjadi jemaat yang dewasa. Mengerti firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan di semua itu nama Tuhan dimuliakan. Berkati Pak Lukas sebagai gembala yang menggembalakan gereja di tempat ini. Tuhan terus urapi, beri kesehatan, beri kekuatan. Pakai Pak Lukas dan Ibu Maria boleh menjadi saluran yang berkat yang luar biasa bagi jemaat. Berikan kesehatan, pengurapan yang luar biasa. Berkati seluruh majelisnya. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan. Sehingga melalui gereja ini lebih banyak jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan sekarang saudara, marilah kita berdoa. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar Kau meteraikan dalam hati kami. Sehingga kami menjadi orang pengikut-pengikut Yesus. Yang taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Dan hidup kami menjadi hidup yang berbahagia. Kalau kami mentaati firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kompas bagi kehidupan kami. Dan sekarang saudara-saudara, marilah kita angkat tangan kita untuk mendapat berkat, menerima berkat dari Allah. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Bapa